Gus Islam Bahrawi tadi sangat yakin bahwa 100% teroris itu pasti afiliasinya adalah paham Salafi Wahabi. Kita ketahui di Arab sana ada kelompok namanya Ikhwanul Muslimin. Itu adalah juga cikal bakal dari teroris, termasuk yang mengebom Al-Buti, ya, Ali As-Subuni, itu adalah Ikhwanul Muslimin. Tapi pendiri Ikhwanul Muslimin itu adalah Hasan Al-Banna. Beliau adalah Sunni, Asy'ari, Sufi, bukan tidak berafiliasi sama sekali dengan Wahabi. Tapi beliau ini mendirikan Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal teroris. Bahkan beliau sangat menolak, dalam salah satu ungkapannya, beliau sangat menolak mujassimah, musyabbihah. Pembeda utama antara Wahabi dan Sunnah adalah kalau Wahabi itu mujassim, mentajsim Allah, sementara kalau Sunni kan tidak. Nah, Hasan Al-Banna itu menolak mujassimah, Gus. Tapi kemudian kenapa kok 100% itu loh? Enggak meluangkan 95% mungkin gitu, jadi 5%-nya dari Sunnah juga gitu loh. Kok 100%? Enggak ada peluang lagi itu kalau dari selain Wahabi. Yang itu. Jadi saya ingin mempertanyakan datanya itu dan juga referensi yang dari tadi saya mendengarkan juga terkesima itu, Gus. Jadi saya ingin tahu ya mungkin nanti bisa share PDF tentang penelitiannya beliau atau referensi beliau tentang itu. Terima kasih dari saya. Basis ajaran Salafi Wahabi ini berawal nikah sejarah modern asli. Basis ajaran Salafi Wahabi ini adalah berbasis dari salah satu kitab yang bernama Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa ditulis oleh salah seorang pemikir Islam abad pertengahan bernama Ibnu Taimiyah. Di dalam Majmu' Al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menulis sebuah konsep pemberdayaan politik Islam yang sedang terpuruk dengan konsep yang disebut al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini adalah membangun monoloyalitas, loyalitas kepada yang dianggap satu paham, lalu membangun permusuhan kepada orang yang dianggap berbeda paham. Ini awalnya. Mengapa kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa ini? Karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan dinasti Abbasiyah setelah diserbu bangsa Mongol tahun 1258. Yang kedua, Ibnu Taimiyah hidup terjadi pada perang-perang kecamuk politik antara orang Eropa yang ingin menyerbu Baitul Maqdis, lalu kemudian melakukan peperangan-peperangan dalam perjalanannya dari Eropa ke Yerusalem. Di masa itulah Ibnu Taimiyah hidup, sehingga produk-produknya Ibnu Taimiyah ini selalu berbasiskan kebangkitan-kebangkitan politik, termasuk Majmu' Al-Fatawa atau Taklid As-Siyasat Syariah. Nah, konsep inilah yang kemudian diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dipakai sebagai kepentingan politik keluarga Ibnu Saud dalam melawan kekuatan Arab Saudi yang lain yang bernama Ibnu Rashidun di kota Ha'il di Arab Saudi juga. Lalu kemudian ulama-ulama Salafi Wahabi di bawah bimbingan Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian membuat fatwa-fatwa untuk melindungi politik kerajaan dan membangun kekuatan politik keluarga Ibnu Saud adalah kemudian diwujudkan dalam fatwa-fatwa ulama, termasuk ulama Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, termasuk Albani. Ini adalah produk-produk fatwa usul fikih untuk memperkuat politik kerajaan. Itulah mengapa Salafi Wahabi itu mengharamkan budaya-budaya lokal, karena mereka tidak mau ada kerumunan-kerumunan masyarakat yang dikhawatirkan akan melakukan perlawanan terhadap keluarga Ibnu Saud. Dulu fatwa-fatwa ini dibuat untuk memperkuat politik kerajaan keluarga Ibnu Saud. Ini yang kemudian kenapa ziarah kubur diharamkan, molodan diharamaki, tahlilan diharamaki, karena kekuasaan politik Ibnu Saud itu paling takut dengan kerumunan-kerumunan rakyat. Mereka takut rakyat melakukan perlawanan kepada kerajaan, termasuk unjuk rasa diharamkan, menghina pemimpin diharamkan. Sama, karena apa? Fatwa-fatwa ini dulu dibuat untuk memperkuat kekuasaan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa mereka juga mengharamkan konsep-konsep dzurriyah kenabian? Karena musuhnya habaib. Ibnu Rashidin ini adalah habaib yang menguasai kota Ha'il, lalu kemudian diperangi oleh keluarga Ibnu Saud hingga terusir hingga ke Jordania hari ini. Yang menguasai Jordania ini adalah keturunan-keturunan Ibnu Rashidin, para habaib. Beloknya di mana? Beloknya ketika Sayyid Qutb pulang dari Amerika. Ketika pulang dari Amerika, Sayyid Qutb dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, dan di dalam penjara itulah dia membuat dua kitab besar. Dua kitab besar ini adalah satu fi Dhilalil Quran, yang satu adalah Ma'alim fil Thoriq. Dua kitab inilah kemudian yang kembali melekat dengan ajaran-ajaran Wahabi. Nih, di luar konsep-konsep tentang ketuhanan, di
luar konsep-konsep tentang ars dan sebagainya, tapi dia menggunakan kekuatan-kekuatan politik al-wala wal bara ini untuk membangun pan-islamisme. Lalu kemudian semua ini diperkuat oleh adiknya Said Qutb. Setelah Said Qutb digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasir tahun 1951, dia kemudian diteruskan setelah adiknya lari menjadi pengajar di Universitas Riyadh. Nama kitabnya Jahiliyatul Qarnil Isrin, orang-orang jahiliyah abad ke-20. Siapa nama adiknya? Muhammad Qutb. Siapa Muhammad Qutb? Salah satu mahasiswanya di Universitas Riyadh bernama Osama bin Laden. Pada akhirnya apa? Dua ajaran ini menjadi pembeda. Ada dua pembeda. Yang satu adalah yang disebut dengan konsep-konsep ajaran politik Haroki, Salafi, Wahabi, Hijazi yang berkiblat kepada Arab Saudi. Tapi yang kedua adalah konsep-konsep Haroki dan Jihadi yang berkonsep terhadap, berafiliasi terhadap Ikhwanul Muslimin. Itulah, dulu kan Wahabi ini satu. Setelah Wahabi ini identik dengan terorisme dan kekerasan, mereka mengubah namanya menjadi Salafi. Setelah Salafi juga identik dengan kekerasan-kekerasan di banyak tempat, termasuk di Nigeria, di Somalia, di Republik Afrika Tengah, di Sudan, di Thailand Selatan, dan juga di Filipina, akhirnya dirubah menjadi gerakan-gerakan sunnah. Ini kalau ahli ini kah strategi kemunduran lah, kalau modelnya ke sini kah. Jadi kemudian dua poros utama dari gerakan Wahabi ini bisa dibedakan adalah gerakan-gerakan yang terafiliasi kepada Arab Saudi dan gerakan-gerakan Salafi Wahabi yang kemudian berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Ada lagi tambahannya satu hari ini yang berafiliasi kepada gerakan-gerakan trigger awal di Palestina yang bernama Hizbut Tahrir Internasional yang lebih mengglorifikasi khilafah. Ini modelnya lain oleh nih kan.